Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat kalian semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah mistis dari seseorang yang mendapatkan kekayaan dengan menumbalkan istrinya. Saya Amir, pria berusia 40 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi, namun saya harus merasakan kesedihan setiap tahunnya. Kesedihan yang amat mendalam, karena harus kehilangan kekasih hati dan buain seorang wanita yang kucintai. Hanya demi ambisi dan nafsuku yang tak mau dan takut dengan yang namanya kehinaan dan kemiskinan. Semua itu saya lakukan bukan tanpa sebab. Itu semua terpaksa saya lakukan karena itu merupakan resiko yang harus saya tanggung. Terkadang timbul rasa kasihan dan iba. Saya juga terkadang bingung harus dengan siapa saya menikmati hasil ini semua. Uang yang seperti kertas tak berseri berserakan di dalam ruangan. Saya meratapi dan teringat akan tangisan dan pilunya. Saya berdiri di atas kedikdayaan namun harus ada yang dikorbankan. Kala itu pada tahun 2013, di mana tahun itu saya hidup berdua dengan seorang wanita yang amat saya cintai. Ia bernama Mirna, ia istri yang kuat dan tangguh, serta mau dan rela hidup nestapa asal bersama dengan saya. Agar cintanya selalu hidup dalam sanubari, tak mengapa baginya walau harus hidup sederhana. Kala itu kami bukanlah orang yang terpandang, bahkan terkesan diremehkan oleh kalangan di sekitar. Itulah hal yang mendasari saya untuk melakukan hal yang tak pernah saya pikirkan sebelumnya. Hari-hari kami lalui dengan biasa dan serba kekurangan. Waktu itu saya bekerja di sebuah galangan bongkar muat. Hidup sebagai kuli hanya menjadi perhiasan dunia dan tontonan murah bagi orang-orang kaya. Ya, itulah kehidupan saya ketika itu. Hanya sebuah ironi pelengkap semesta. Suatu ketika saya pulang sehabis bekerja, saya singgah di sebuah warung langganan. Warung tersebut berada di bibir galangan. Bisa dibilang itu adalah restoran bagi kaum kecil seperti saya. Saya pun memesan kopi dan mencabut rokok menyan saya. Sebuah tembakau linting yang dijual per kilo oleh pedagang kretek lokal. "Bu, pesan kopi," ujar saya. "Kopi apa, Mas?" ujar ibu penjual wedang ireng itu. Wedang ireng adalah sebuah nama dari kedai atau warung tersebut. "Kopi hitam saja, Bu." Tak lama kemudian kopi itu pun datang. Saya mengangkat gelas tatakannya sembari melihat jalanan yang dipenuhi aktivitas. Lalu tak jauh dari situ ada sebuah mobil sedan yang menepi. Keluarlah beberapa orang dari dalamnya. Saya melihat dengan mendalam dan meresapi betapa enaknya berada di atas angin. Bersayap uang kertas, tumpuan beremas. Sampai-sampai saya melamun dan berhayal, tanpa sadar saya menenggak kopi yang masih panas. Membuat laju hayalan hilang seketika. "Astaga," kata saya, sambil mengelap air kopi panas yang melekat di bibir. "Ngelamun sih," celetuk penjual kopi tersebut. Saya pun hanya tersipu malu saat itu. Selesai dari warung kopi itu, bergegaslah saya pulang. Tak lupa saya membelikan cemilan untuk istri, sebuah martabak yang tidak ada keju dan kacangnya, hanya adonan yang dipanggang dengan sedikit taburan coklat, agar harganya lebih sedikit murah. Lalu saya berkata kepada penjual tersebut, "Kang, tinggal sebentar ya." "Ya," katanya ketus. Ia kesal mungkin karena saya sering singgah namun tidak membeli seperti yang ada di dalam menu. Lalu saya menuju toko beras untuk bertanya apa ada angkutan hari ini. "Belum ada, Mir," ujarnya. Saya pun keluar dari toko tersebut, berjalan menghampiri tukang martabak yang saya pesan tadi. Jikalau tadi ada angkutan, gumam saya, mungkin saya bisa dapat 5 atau 6 liter beras. Walau itu bukan beras yang bagus. "Belum rezeki," ujar saya dalam hati. Tempat beras tersebut tidak pernah memang membayar saya dengan uang cash. Pemiliknya hanya memberikan beras yang rusak atau patah atau sedikit berkutu. Itu karena pekerjaannya hanya mengangkat karung beras ke becak yang ngantri di depan warung tersebut. "Kang, melamun aja," ujar penjual martabak itu. "Ini martabaknya." Ia pun menyodorkan martabak itu seakan-akan ingin melemparnya. Betapa hinanya diri ini dahulu. Pulanglah saya setelah membeli martabak itu. "Neng, Neng," ujar saya di depan pintu kayu rewat itu. Keluarlah bidadari dengan senyum tanpa gincu. "Ya," ujarnya, "ini A bawain martabak." Akhirnya bibirnya pun melebar, menandakan ia tersenyum, walaupun saya terkadang kasihan melihatnya. Apalagi saat ia sudah berbalik badan. Ada sebuah tampalan di dasternya, sebuah kontras yang amat mencolok karena memang itu beda bahan, seperti kain yang dijahit bukan dengan kain yang sama. Ia pun membuka bungkusan koran tersebut dan mulai memakannya. Tak lupa ia juga menawari saya dari bekas gigitannya. Tak terasa menetes air mataku kala itu. "A," ujarnya membuyarkan keheningan. "Iya," kata saya.
Sudah makan dulu Gi? Iya, kata saya. Pada waktu sorenya, saya keluar rumah untuk sekedar mencari angin, sekaligus mencari rezeki jika ada. Saya pun menyusuri jalan rel kereta dan duduk di atasnya. Cukup lama saya di sana, duduk diam, merenung. Duh Gusti, ujar saya. Lalu saya tiba-tiba kepikiran dengan seorang teman lama yang seperjuangan dahulu. Kemana kau Hen? Ujarku bergumam sendiri. Tak lama setelah itu azan maghrib pun berkumandang. Saya pun turun dan pulang. Ketika di jalan, saya bertemu dengan Teh Kirana. Ia adalah anak dari sepupu teman saya, si Hendra. Teh, ujar saya. Iya, ujarnya. Ia saat itu berjalan berlawanan dengan arah. Teh, ujar saya memanggil. Ia pun menoleh kembali. Teh ada nomor Hendra, ujar saya. Mang Hendra, ujarnya membenarkan. Iya, ujar saya. Ada, Mang. Saya pun langsung meminta nomor handphonenya dan meminjam pena, lalu menuliskannya di telapak tangan. Setelah selesai mendapatkan nomor teman lama saya pun langsung pulang. Saat sampai di rumah, saya pun menyalinnya di kertas bungkus nasi. Untuk apa itu, ujar istri saya. Oh enggak, ini nomor temannya si Hendra. Emang punya HP buat nelpon? Oh iya ya, ujar saya tertawa sambil menggaruk kepala. Hal itu pun membuatnya tertawa. Tibalah keesokan paginya saat saya pergi bekerja, saya ketika itu membawa salinan nomor HP tersebut, lalu meminjam HP teman yang bekerja bersama saya. Man, ujarku, pinjam HP sebentar, mau nelpon. Mau nelpon siapa kamu Mir? Ujar Maman. Ada teman, ujar saya. Akhirnya saya pun dipinjamkan HP. Tapi kesulitan itu ada lagi. Man, HP kamu teh gimana pakainya? Buka dulu atuh kuncinya Mir, ujarnya. Iya. Setelah memasukkan nomor, saya pun menempelkan HP tersebut ke telinga. Ketika suara itu tersambung, halo, ujar suara dalam HP tersebut. Assalamualaikum, Hendra, ujar saya. Siapa ya? Amir, ujar saya. Amir? Iya, Amir. Dia pun memberi jeda seperti mengingat. Lama ia mengingat. Amir mana ya? Amir Cilemu. Oh, Amir, ujarnya. Akhirnya kami pun mengobrol di telepon. Singkat cerita, saya diajaknya bertemu. Setelah 3 bulan dari obrolan itu, ternyata ia datang ke kampung menggunakan mobil pribadi bersama istrinya. Namun saya heran dengan istrinya yang tampak pucat dan lesu, seperti kurang darah. Akhirnya kami pun bercengkrama dan tertawa sambil bercerita. Menih sukses kamu Hen, ujar saya. Enggak. Lalu diberitahukanlah saya sesuatu di balik kemewahannya. Ia mengaku jika ia memelihara beberapa ekor tuyul sebagai pembantunya mencari pundi-pundi kekayaan. Lalu ia pun mengajak saya dengan melakukan hal yang sama. Saya jelas menolak ketika itu, takut dengan hal yang semacam itu. Namun itulah manusia. Saya pun ditampakkan semua keindahan perhiasan dunia. Jadi kamu sekarang di mana Hen, ujar saya. Dulu saya merantau Mir. Sejak kita lulus SMA, saya pergi ke Jakarta. Ternyata setelah 5 tahun saya baru tahu jika bos saya menggunakan tuyul di balik usahanya. Saya pun yang mengetahuinya meminta untuk mendapatkan itu juga. Diajaknya lah saya ke Jawa. Sampai di sana 1 bulan, saya nyoba di daerah Jawa Timuran. Sampai saat ini, ujarnya. Sekarang pulang ke Bandung karena tiba-tiba setelah mendengar kata-katanya saya pun spontan nyeletuk. Syaratnya apa Hen? Kalau mau besok kita berangkat, sekalian besok saya pulang. Kok cuman sebentar? Iya, karena kesini kan pengen ketemu kamu aja, karena sudah lama sekali nggak ketemu kamu. Saya pikirkan dulu deh, ujar saya. Lalu saat larut malam, ia pun pulang. Ia pulang ke tempat Teh Kirana, yaitu saudaranya. Saya pun saat itu langsung membicarakannya pada istri saya. Dia pun mengerti dan memberi sinyal saat itu. Saat itu kami belum mengetahui syarat dan resikonya. Ya, karena emang gak dikasih tahu awalnya. Karena sudah mendapatkan lampu oleh istri, besoknya saya pun bergegas menyiapkan diri untuk ikut Hendra pulang ke Surabaya. Saya pun berjalan kaki ke tempat sepupunya, ayah Teh Kirana. Gimana Mir, ujarnya. Mau saya Hen, ujar saya. Saat tengah hari berangkatlah kami semua. Namun di perjalanan, saya terus heran dengan istrinya Hendra. Hen, ujarku, istrimu lagi sakit ya? Enggak, ujarnya. Dia emang begitu. Saya pun kasihan melihatnya. Orang kaya tapi istrinya seperti zombie. Bibirnya pucat, wajahnya sendu, lesu dan lemas. Perjalanan itu hampir setengah harian dan tibalah saya di sana. Lalu saya ditemaninya untuk mendapatkan barang tersebut. Ia pun hanya mengantarkan saya ke depan pintu gerbang gunung itu. Lalu ia berkata, ini uang untuk jaga-jaga Mir dan ini uang 100 rupiah tahun 95, 5 lembar untuk membeli barangnya. Dan ini botol kecil untuk menyimpannya. Makin bingunglah saya waktu itu.
Namun ia pun terus membangkitkan semangat dan terus mengungkit-ungkit kemiskinan saya. Saya pun akhirnya memberanikan diri untuk menanjak gunung itu sendiri. Lalu ia pun pamit pergi dan akan menemui saya 3 bulan lagi, ujarnya. Setelah Hendra pergi, saya pun langsung naik ke gunung tersebut. Bersusah payah saya naik ke atas, saya pun bertemu dengan seorang laki-laki tua yang tinggal tidak jauh dari mulut gua yang berada di atas. Ketika sampai di sana, saya pun dipandunya. Ternyata ia adalah kuncen dari gunung tersebut. Entah bagaimana dan dengan siapa dia di sana, tidak pernah saya menanyakannya. Hanya saja saya ketika itu disuruh menginap sebelum mengambil apa yang saya inginkan. Jam berlalu dan saut-sautan penghuni hutan telah datang. Di situ ia merapalkan mantra-mantra dan aji-aji. Seketika saya ditampakkan dengan berbagai penampakan dari berbagai makhluk gaib. Lalu ia bertanya, "Kamu mau yang mana?" Saya pun bingung ketika itu. Lalu saya ingat apa yang dilakukan Hendra. Saya mau tuyul saja dengan singkat. Baiklah kalau begitu. Ia pun merapalkan sesuatu lagi dengan langgam yang saya tidak mengerti. Lalu tiba-tiba suasana mencekam itu berubah menjadi suara-suara bocah. Namun bocah itu tidak seperti kebanyakan bocah. Bocah ini terlalu liar dan agresif. Ada beberapa di antaranya yang terlihat menyeramkan dan bertaring. Mata mereka hitam bak panda, serta memakai popok seperti bayi. Tubuh mereka gempal dan sedikit berbau belerang. Dalam keheranan saya, lalu ia bertanya, "Kamu mau yang mana?" "Yang itu saja." Saya menunjuk yang paling kecil di antaranya. "Yang itu terlalu kecil, mungkin akan sulit mengaturnya, dan pasti akan lebih banyak makannya." Saya pun tidak mengerti apa maksudnya, dan meminta menjelaskannya. "Mereka ini akan bekerja di malam hari, dan tidur di siang harinya. Kamu hanya perlu memberinya makan." "Apa makanannya, Ki?" ujar saya. "Darah," tegasnya. "Darah?" ujar saya. "Emang darah apa saja?" "Tidak semua darah ia makan. Ia hanya makan dari darah yang mengalir dari payudara wanita. Jika wanita itu tidak menyusui bagaimana?" ujar saya lagi. "Itu bukanlah masalah, karena ia menghisap dari puting wanita bukan pada air susunya, melainkan darahnya. Dan jika kamu mengambil pesugihan ini, kamu tidak akan mempunyai anak, sebab ia akan membunuh anak itu." "Apa alasannya, Ki?" ujar saya. "Bukankah ia hanya meminum darah, tidak meminta tumbal?" Tuyul ini adalah makhluk gaib yang pencemburu. Ia tak mau berbagi tempat sekalipun itu anak majikannya. Saya yang ketakutan dan mengingat istri saya pun ingin mengurungkan niat. Namun itu sudah tidak bisa, karena sebelum saya ditampakkan tuyul-tuyul itu, uang Rp100 kertas itu sudah terbayar sebagai akad pembeliannya. Lalu di sela-sela waktu saya berpikir, aki-aki itu pun minta botol kepada saya untuk memasukkan tuyul tersebut di sana, dan berkata, "Kamu harus berkeliling di siang hari dengan tangan di belakang punggung, karena ia akan tertidur dan menggelantung kepadamu. Jika sudah menemukan rumah yang kamu mau, ludahi saja di depan rumahnya. Maka ia akan mencium bau tersebut dan ia tahu harus bekerja di mana malam itu." "Iya, iya, iya, Ki," ujar saya. Lalu aki itu berpesan, setiap 5 tahunnya harus datang ke sini lagi, mengembalikan tuyul-tuyul tersebut. Karena jika sudah cukup besar, ia akan menjadi dewasa dan menjadi makhluk penunggu gunung ini. "Iya," kata saya sembari menggeser posisi tempat duduk. Setelah selesai dengan urusan di sana, saya pun diberi izin pulang. Di situ ketika saya menuruni gunung, bahu saya terasa berat, seperti sedang menggendong anak. Walaupun saya duduk, berat itu tidak jua berkurang, malah seperti makin menjadi-jadi. 6 jam perjalanan saya tempuh untuk pulang melalui jalan darat. Ketika sudah sampai, saya pun meletakkan botol dan mulai memintanya untuk turun. Ketika itu, bahu saya rasanya akan patah. Lalu istri saya bertanya, "Gimana, Ah?" ujarnya. "Sudah," ujar saya. Lalu saya menceritakan semuanya dan beritahu soal menyusui itu. Dia hanya diam saja. Lalu saya memandanginya dengan cemas. Lalu ia berkata, "Baiklah, A, kalau sudah resikonya," ujarnya. Ketika esoknya, berjalanlah saya ke pasar dan tidak masuk kerja, karena ingin membuktikan apakah itu bekerja atau tidak. Ketika berkeliling-keliling pasar, saya menemukan toko yang cukup besar, dan toko itu sangat ramai. Lalu saya pun memperhatikan apa yang aki-aki itu wejangkan. Saya pun meludahi tanah tempat tersebut sambil berjalan, mungkin sekitar 3 rumah kala itu. Lalu sore harinya, tuyul itu pun terbangun dan kehausan. Ketika malam hari datang, tuyul itu saya suruh bekerja. Namun ia meminta jatahnya terlebih dahulu. Istri saya kala itu belum bisa melihatnya. Ketika ia sudah menyentuh tangan makhluk tersebut, saya lihat ia shock melihat makhluk kecil itu. Seperti anak 5 tahunan dengan wajah usia 10 tahunan. Ketika saya suruh bekerja, ia tidak mau bergerak sebelum mendapatkan miliknya. Akhirnya saya pun meminta istri saya memberikan apa yang ia mau. Awalnya ia merasa takut, namun akhirnya ketakutan itu harus dipaksakan.
Ketika istri saya membuka kancing bajunya dan melepaskan berahnya, makhluk gaib itu seperti sumringah sekali, seperti anak kecil yang sangat kehausan. Saya pun memalingkan wajah karena tak tega, dan istri saya pun merintih kesakitan. Sekitar 10 menit lamanya ia menyusu, barulah makhluk itu berhenti dan keluar dengan menembus tembok rumah. Saya pun menghampiri istri saya dan melihatnya dari dekat. Ia hanya terdiam sambil membenarkan bajunya. Di situ saya melihat darah merembes di bajunya. Lalu saya teringat dengan istri Hendra yang selalu tanpa lesu dan letih. Saya pun memegang tangannya, namun ia hanya tersenyum. Tak lama setelah itu saya terkejut dengan uang yang berada di kasur. Setumpuk uang kertas warna merah dan biru dalam tumpukan yang tebal. Hati saya seakan gembira, namun tidak dengan istri saya. Ia lebih memilih ke dapur dan mengambil minum. Saya yang lupa akan dia bermandikan tawa dan bahagia dengan uang-uang itu. Tak lama setelahnya istri saya melihat dari balik tirai, dan saya mengajaknya bersukaria. Namun ia seperti tidak terlalu berharap lebih. Berjalan 1 tahun lamanya, akhirnya saya sebagai warga biasa yang tak pernah dipandang itu pun berubah menjadi seseorang yang mampu dan bisa membuat telunjuk saya menjadi perintah bagi orang lain. Namun di sisi lain saya harus bersedih karena istri saya yang saya nikahi harus bolak-balik ke UGD karena ia mengalami anemia. Kondisi di mana ia kehilangan darah setiap waktunya. Setiap ditanyakan dokter, saya selalu tidak jujur. Sampailah genap di bulan Desember itu, ia menghembuskan nafasnya dan meneteskan air mata. Di situ batin saya terguncang, saya menangis sejadi-jadinya. Lalu datanglah Hendra dengan istri barunya. Ia berkata, itu sudah jadi resiko dan tidak boleh memakai cinta, ujarnya. Di situ hati saya sakit, tapi tidak bisa juga menyalahkannya. Jadi saya hanya bisa diam saja. Setelah 2 hari kepergian istri saya, makhluk itu pun tak lagi mendapatkan miliknya. Ia pun tak mau lagi keluar dan hanya menghancurkan isi dalam rumah, seperti orang yang mengamuk karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya yang hanya bisa diam dan meratapi karena memang waktu itu masih dalam keadaan berkabung. Jalan 1 minggu saya tidak memberikan jatah, ia pun lebih mengamuk lagi. Ketika suatu malam ia muncul dari langit-langit rumah. Kala itu semua isi rumah sudah habis pecah dan rusak. Saat saya akan memejamkan mata, makhluk yang seperti genderuwo itu datang. Ia menghembuskan nafasnya di depan wajah saya, yang membuat saya berteriak karena terkejut. Lalu ia menarik tubuh saya dan melemparkan saya. Ia pun menghujami saya dengan beberapa cakaran dan membuat rusak punggung saya. Saya yang tidak tahan lagi harus menunggu subuh untuk bisa tidur, memutuskan untuk keluar. Itu bertahan hampir 1 bulan lamanya. Apa yang ada di rumah itu pun seakan mulai musnah secara manfaat. Bukan musnah yang dalam arti hilang, melainkan sudah kehilangan suatu momen atau suatu manfaat. Seperti saat saya menatap mobil saya tidak lagi bergairah karena orang yang saya cintai telah tiada. Ketika saya keluar rumah pun makhluk itu terus mengejar. Sampai pada puncaknya malam itu, saya dikejar-kejar oleh 2 makhluk. Kala itu ia benar-benar akan membinasakan saya. Ia meraih tangan saya dan melemparkan saya di pinggir rumah, sehingga kepala saya membentur semen dan beberapa orang menyaksikan saya, yang seperti dianiaya. Lalu tak beberapa lama makhluk itu pun muncul, dengan cakar di tangannya, lalu ia berkata, "Aku akan menyudahi ini jika kamu menikah." Maka saya dengan tegas menolaknya. Di situ ia murka lagi dengan menginjak dada saya hingga terasa sesak dan berat. Lalu saya menyuruhnya untuk menyusu dengan wanita di luar sana. Namun ia menolak karena ia terikat dengan saya. Jika saya tidak menyukai wanita itu, maka dia tidak dapat menyusu pada wanita tersebut. Ketika ia menindih dada saya mendengar suara dari arah gerbang di depan. Lalu makhluk itu pun berhenti. Ketika beberapa orang masuk, mereka seperti keheranan dengan isi rumah yang telah hancur sepenuhnya. Mereka pun keheranan dengan kondisi saya yang kurus kering seperti tidak makan dan pakaian saya yang kotor. "Pak Amir," ujar mereka, sambil meraih tangan dan tubuh saya yang tergeletak di lantai. "Dari awal saya sudah curiga dengan kamu, Mir. Kamu pasti pesugihan," ujarnya. Saya pun diam saja dengan wajah yang penuh luka dan beberapa pecahan kaca yang masih menempel di wajah saya. Lalu dibawalah saya oleh mereka ke rumah salah seorang ustadz di sana. Ketika akan keluar, pintu-pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Bersusah payah mereka membuka, akhirnya mereka memecahkan kaca jendela dan kami keluar dari sana. Setibanya di rumah orang yang dituju, ternyata orang tersebut sangat familiar, jadi saya tidak perlu lagi mengatakannya. Setelahnya, beliau memutuskan semua ikatan saya dengan iblis itu dan membakar baju saya sebagai simbol penghinaan terhadap makhluk tersebut. Jika kita tidak membutuhkannya lagi, saya ditampung 1 mingguan di sana. Ketika saya pulang, tidak ada lagi yang tersisa selain bangunan dan rumah. Saya pun menjualnya dengan harga yang murah sebagai ongkos untuk pergi ke makam istri saya yang kala itu berada di kampungnya. Setibanya saya di sana, saya meminta maaf pada almarhum
dan saya didampingi adiknya yang seorang janda. Lalu ia memberikan sebuah sertifikat tanah dan berkata, jika uang yang waktu itu saya kirimkan, ia belikan tanah, dan ia mengembalikan itu kepada saya. Saya menolaknya, namun ia memaksanya, dan di depan kuburan almarhum dia berkata, dan meminta izin untuk menggantikan kakaknya.